Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisan. Penghormatan peserta apel kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling senior. Kepada pemimpin apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin apel. Rombel 2 siap, rombel 3 siap, 4 siap. Jawa Barat tahun 2023 siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Siap! Gerak! Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel siap dimulai. Apel pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat tahun 2023. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan. Di depan! Gerak! Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu Majelis Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia MPLS SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat tahun 2023, yang kami banggakan kakak-kakak panitia MPLS SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat tahun 2023, dan yang kami sayangi, kami cintai para peserta MPLS SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat tahun 2023. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir mulai masuk kembali di sekolah yang sudah beberapa minggu libur, kemudian beberapa minggu kemarin proses pendaftaran, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di suasana yang baru, suasana lingkungan yang baru. Kalau kemarin mungkin kalian baru sebatas halaman depan, tapi mulai kemarin pagi sampai hari ini kemudian dan seterusnya, insya Allah akan banyak beraktivitas di dalam halaman dalam ini dan di kelas nanti tentunya. Mudah-mudahan acara atau kegiatan MPLS ini membawa manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, para peserta didik, peserta MPLS dan kakak-kakak panitia yang berbahagia, mewakili Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, mohon maaf karena dalam kesempatan
pagi hari ini beliau belum berkesempatan hadir di tengah-tengah kita, yang seyogianya beliaulah yang berdiri di sini, berikan sambutan, pengarahan, dan sekaligus membuka kegiatan MPLS tahun 2023 ini. Namun karena suatu hal sehingga beliau tidak dapat hadir. Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya kita dapat bersama-sama kembali dengan beliau di tengah-tengah kita. Para peserta MPLS yang kami banggakan, mulai hari ini, pagi ini kalian akan menerima materi-materi mengenai lingkungan sekolah khususnya. Kemudian ada juga pengenalan wawasan Wiyata Mandala, wawasan kebangsaan, cinta tanah air. Juga ada pengenalan kurikulum Merdeka, yang di sana nanti akan dikenalkan juga proyek profil pelajar Pancasila yang akan kita laksanakan, yang akan kita pelajari tahun ini dan seterusnya. Jadi di dalam kelas silahkan diikuti materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dengan sebaik-baiknya. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami atau belum dipahami dalam penyampaian materi Bapak Ibu guru di dalam kelas, silahkan bertanya. Jangan sungkan, jangan segan, silahkan bertanya dengan tata krama yang baik. Bagaimana tata krama bertanya yang baik? Nah, silakan nanti diterapkan di lokalnya masing-masing. Kemudian setelah itu kegiatan sore hari nanti setelah isoma tengah hari, kalian akan kembali lagi ke sekolah. Sesuai dengan jadwal jam 13.30 kalian sudah berada di dalam lokal kembali untuk dikondisikan. Kemudian bila materinya nanti di luar ruangan, berarti kalian akan diarahkan keluar ruangan selama 3 hari ke depan, hari ini sampai dengan hari Jumat yang akan datang. Semua materi silakan diikuti dengan sebaik-baiknya, jangan ditinggalkan, jangan dianggap sepele, jangan dianggap sepele, karena di awal inilah bisa jadi penentu kalian sampai 3 tahun ke depan. Jika di awal sudah tidak semangat, jika di awal-awal ini kalian sudah tidak menunjukkan spirit yang tinggi, tidak menunjukkan semangat yang tinggi, biasanya 2 bulan, 3 bulan, setahun itu akan lengser sendirinya, akan hilang dengan sendirinya. Jadi perlu kami sampaikan di sini, sepertinya kegiatan ini mungkin dianggap Allah, tapi kegiatan awal inilah yang bisa jadi penentu kalian nanti sampai 3 tahun atau tidak, atau cuma sampai bulan depan saja, atau bisa jadi sampai bulan depan saja sudah, Pak kami nak pindah, oh silahkan dengan senang hati, atau hilang begitu saja, atau hilang begitu saja. Dan sedikit disampaikan di sini sebagai pembuka. Di sini siswa-siswi peserta didik diarahkan, dididik, dibina untuk taat aturan. Untuk taat aturan. Aturannya apa? Nanti akan disosialisasikan di ruang kelas. Ya, salah satunya tepat waktu, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Semua ada di SK kepala sekolah yang tertempel di dinding sana. Dan itu akan dilaksanakan sesuai prosedurnya. Jika ada pelanggaran, tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung, ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Jika terdapat keunggulan-keunggulan, prestasi-prestasi,
pun juga akan diberi apresiasi sesuai dengan kemampuan sekolah. Jadi silahkan berlomba, silahkan bertanding, silahkan belajar dengan sungguh-sungguh tanpa harus tanpa harus meremehkan kawan, tanpa harus menyakiti kawan, tapi berjuang bersama-sama, belajar bersama-sama supaya nanti bisa berhasil sampai 3 tahun kelas 3 lulus bersama-sama. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, itu saja untuk sambutan pada pembukaan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat tahun pelajaran 2023-2024 dinyatakan dibuka. Lingkungan sekolah peserta didik baru secara simbolis oleh pembina apel. Ikuti dengan baik, jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Penimatan selesai, laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di hari yang penuh rahmat-Mu ini kami memohon kepadamu, berilah petunjuk dan kekuatan agar kami dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan baik dan penuh manfaat bagi peserta didik dan para pendidik kami di SMA Negeri 1 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemurahan-Mu agar kami dapat melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan sportivitas yang tinggi sehingga menjadi amal baik di masa depan kami. Ya Tuhan kami yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ampunilah dosa kesalahan kami, orang tua kami, guru-guru kami yang telah mendidik kami tanpa mengenal lelah dan keluh kesah. Jadikanlah aktivitas kami menjadi amal jariah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami karena Engkau-lah yang Maha Pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah dilaksanakan. Apa yang telah dilaksanakan? Laporan selesai. Terima kasih. Silakan. Laporan. Akan Ibu sampaikan mengenai wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Jadi arti wawasan Wiyata Mandala ada terdiri dari 3 kata: wawasan, wiyata, dan mandala. Mungkin ada yang tahu, sebelum Ibu ngasih tahu apa yang dimaksud wawasan. Yo, silakan tulis itu, apa wawasan, apa wiyata, dan apa mandala. Gak usah takut, kita kan sama-sama, jadi gak usah takut. Wawasan ini, silakan. Nih. Oke, coba dulu. Nora ya. Depan coba hafal Ibu Nora. Nah, ini tadi apa namanya? Dina. Nah, coba Dina. Yang mana ingat wawasan ini, wiyata ini, mandala ini, nanti kita gabungkan sehingga wawasan wiyata mandala adalah gak usah takut kata Ibu, pasti terkata di otak kamu tuh adalah wawasan. Ayo apa? Ayo, siapa? Gak ada yang berani ngaku semua. Jadi wawasan itu suatu pandangan, ya, suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Jadi wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Apa tadi kata Ibu? Suatu hakikat. Bisa? Kemudian wiyata. Wiyata adalah pendidikan. Wiyata itu pendidikan. Sedangkan mandala tempat atau lingkungan. Tempat atau lingkungan. Jadi kalau kita gabungkan semuanya, wawasan wiyata mandala itu adalah suatu tempat atau pandangan untuk pendidikan, ya. Jadi lingkungan pendidikan itu wiyata mandala. Kemudian ada unsur-unsur wiyata mandala. Jadi ada unsurnya. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas pendidikan di sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan bekerja sama. Jadi itu unsur. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat
martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi Wiyata Mandala itu ada 5 unsur ya. Pertama, sekolah itu merupakan lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah bertanggung jawab atas semua kegiatan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua saling bekerja sama untuk membina anak-anak didiknya. Bekerja sama itu berarti nanti kalau terjadi apa-apa dengan kamu bisa dihubungi seperti komite gitu ya. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar itu harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Jadi kamu di dalam maupun di luar harus menjunjung tinggi citra guru. Jangan di dalam patuh dengan guru, di luar kamu ngejek guru. Berarti kan tidak menjaga citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Makanya kita mengambil zona ya. Jalur itu berarti ini dia unsur-unsurnya itu salah satunya. Maka mengikuti zona. Nah, zona itu kan yang dekat-dekat sekolah harus diterima di sini. Kan sesuai jaraknya. Nah, kalau zaman dulu yang pakai nilai tinggi-tinggi sehingga tetangga tak bisa masuk sekolah karena nilai rendah. Nah, dulu nilai tinggi SMA 1 batas nilai sekian. Sehingga yang dekat-dekat sini tak bisa masuk. Yang masuk akhirnya jauh-jauh. Nah, sekarang oleh pemerintah pakai zona. Zona kan ada jarak. Jadi lingkungan yang dekat bisa diterima. Jadi bersyukur yang lingkungan kita SMA 1 dekat sehingga jarak berangkatnya tidak jauh lagi, tidak perlu banyak modal. Nah, itu salah satu tujuan supaya semua bisa sekolah. Kalau tak bisa terima kan sekolah jauh, orang tua tak ada motor kan susah. Kemudian ada lagi sekolah, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Kalau Adi Wiyata, yo, sudah ya. Adi Wiyata terdiri dari 2 kata ya. 2 kata. Adi dan Wiyata. Karena Adi artinya apa tadi? Baik. Lagi? Besar. Kalau Wiyata? Tempat. Kalau saya ingat ini tempat. Ya. Jadi Wiyata tempat. Tempat apa? Ya coba kata lagi kita di sekolah ini. Iya, tempat untuk menuntut ilmu atau tempat belajar. Ya, tempat belajar tentang apa? Tentang norma, etika, ya, dan dalam kehidupan yang jelas menurut ilmu yang baik, bukan ilmu tadi dan apa? Bukan ilmu orang, ya, bukan ilmu sesat, ilmu yang baik yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tadi artinya? Ulangi, Adi tadi apa artinya? Baik, biasa tempat. Jadi tempat untuk menuntut ilmu. Jadi Adi Wiyata adalah tempat yang baik di mana kita bisa mendapatkan untuk menuntut ilmu. Oke, paham ya? Sudah jatah? Kita lanjut. Oke, Adi Wiyata memiliki 3 prinsip. Dari garis bawahi ya. Adi Wiyata memiliki 3 prinsip ya. Satu adalah edukatif. Adi Wiyata memiliki 3 prinsip
Kemudian partisipatif 2, partisipatif 3, berkelanjutan. Catat, ulang lagi. Ada 3 prinsip adewiyata, yang satu adalah edukatif, yang kedua partisipatif, dan yang keempat berkelanjutan. Sekarang kita bahas satu-satu. Kalau dari bahasa edukatif apa? Edukasi bahasa Indonesianya? Edukasi itu dari bahasa Indonesia education. Kalau diartikan bahasa Indonesianya adalah pendidikan. Bukan pendirian. Bukan pendirian ya, pendidikan. Nah, kalau diartikan artinya adalah apa lagi? Pembiasaan yang dilakukan di sekolah ya, yang mengandung makna pendidikan. Dia terbiasa, dibiasakan, tapi itu dalam pembiasaan itu ada makna pendidikan. Misalnya apa pembiasaan? Pembiasaan pada pagi hari sebelum mulai belajar kita berdoa. Pembiasaan ya. Ada maknanya? Makna pendidikan, tidak berdoa. Itu contoh kalau di sekolah. Ini kalau di rumah bisa pembiasaan melalui misalnya sama-sama dalam keluarga sebelum makan, pembiasaannya adalah membaca doa sebelum makan secara bersama-sama. Itu adalah pembiasaan dalam pendidikan. Contoh lagi misalnya pembiasaan setiap pada hari Jumat itu diadakan pendidikan karakter yang namanya apa? Yasinan. Itu ada pembiasaannya adalah mengandung pendidikan. Apa pikiran nilai yang kita ambil dalam pembiasaan itu? Dalam nilai kedisiplinan adalah melatih siswa untuk berdisiplin. Pada pembiasaan setiap hari Jumat kita membaca Yasin secara bersama-sama. Dalam nilai ibadah dapat pahala ketika membaca Yasin, ya kan? Dapat pahala. Kemudian mendengarkan, kan ada kutub dari siswa atau dari guru pidato, itu kita mendapatkan pahala mendengarkan ceramah atau siraman rohani. Itu pembiasaan yang pada hari Jumat. Pembiasaan dalam hal ibadah itu kan kadang dia kita yasinan dengan ceramah ya. Kemudian pembiasaan pada hari Senin, contohnya misalnya upacara pada jam 7 setiap hari Senin. Itu pembiasaan melalui pendidikan. Kira-kira apa yang kita dapat ambil hikmahnya dari pendidikan kalau kita upacara? Apa? Kalau yang kamu rasakan apa kira? Ayo. Kalau disuruh baca disiplin. Iya, disiplin. Setiap jam 7 harus sudah ada di sekolah. Minimal jam 7 sudah ada di sekolah, di lapangan ya, disiplin. Kemudian apa lagi? Patuh pada peraturan sekolah. Patuh enggak kita? Satu, instruksi. Bagaimana komandan mengatakan di depan lapangan, misalkan ada komandan atau pemimpin upacara ya, mengatakan siap gerak. Kamu siap enggak? Siap. Kamu latih itu Pak? Patuh. Kemudian kalau dibilang istirahat di tempat, kamu istirahat enggak? Ada kalau bilang istirahat di tempat, kamu langsung hormat ini, ada enggak? Berarti harus patuh pada peraturan. Satu yang ngasih komando, semuanya patuh pada satu aturan tadi ya. Siap, istirahat. Beri hormat. Jadi melatih kita untuk patuh dan disiplin. Terus apa lagi? Apa yang bisa? Pernah kamu ikut menjadi petugas upacara pada hari Senin? Apa yang kamu dapatkan dari situ? Pengalaman baru atau melatih kita untuk berani, untuk
tampil ke depan. Yang nanti mengenal kita berani tampil ke depan. Itu yang bisa dirasakan untuk bagi yang jadi petugas upacara. Nah, itu dari pembiasaan. Tadi kan edukatif itu adalah nilai pendidikan yang dimulai dari pembiasaan itu mengandung makna pendidikan. Nah, itu diantaranya yang yang kita adakan di sekolah. Selain itu mungkin ada juga pembiasaan sebelum masuk ke kelas ke sekolah. Nanti ada beberapa guru di depan ya yang menyambut bisa nanti dari misalnya guru yang bertugas atau dari siswaan, atau juga bisa dari Pak Arti. Kemudian salaman. Nah, itu pembiasaan untuk bersalaman dengan guru. Kemudian misalnya lagi pembiasaan untuk sapa, tegur sapa, salam. Itu yang mungkin secara tidak secara spontan atau secara ketika kita berpapasan dengan orang, dengan teman, dengan kawan, apa yang harus dibiasakan? Tegur, sapa, salam. Jadi menegur. Kalau tidak mau menegur, minimal apa? Senyum kan? Senyum. Ada enggak istilah senyum adalah ibadah? Ya, jadi cuma senyum aja kamu sudah dapat paham? Senyum kan enggak terlalu repot enggak? Repot enggak kira? Ada beban enggak? Enggak kan? Kalau ketemu dengan Pak Alfi ya, malas karena belum tahu namanya siapa gitu ya. Cukup dengan senyum. Sudah dapat pahala. Lebih baik lagi kalau seandainya kamu bersalam. Kalau ada yang mungkin kalau ada yang mau salami, salaman. Kalau sama yang laki-laki, kalau tidak, kalau dengan sesama perempuan mungkin boleh salaman. Kadang-kadang ada yang tidak mau salami gitu ya. Mungkin ada yang sudah beli wudhu atau apa gitu kan, ini aja. Atau tadi Pak, atau lebih bagus lagi dengan kalau yang muslim, assalamualaikum. Itu lebih bagus lagi. Jadi membiasakan dengan pembiasaan yang apa? Yang simple tapi maknanya besar dan kita mendapatkan rewardnya apa? Pada kasih waktu Pak Alfi langsung kasih reward Pak Alfi tidak, tapi apa rewardnya tadi? Paham? Nambah ada pahala? Tidak nambah tapi nanti ya bisa kamu mengamalkan hal-hal yang mudah seperti itu. Bisa ya. Jadi nanti kalau awal masuk ke sekolah, nanti kalau sudah mulai KBM hari Senin atau Reva nampak guru yang lain ya, kamu bagaimana harus bersikap? Minimal senyum, salam ya, yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dimaksud dengan edukasi. Kalau misalnya pembiasaan yang itu yang baru masuk dari depan ya, sudah masuk di dalam kelas, misal ya, kelas sudah ada guru di dalam kelas, sudah ada guru di dalam kelas. Apa yang kamu lakukan? Misal ya, ketok pintu sebelum masuk. Apa yang kamu ucapkan? Assalamualaikum. Apakah kamu langsung nyelonong duduk atau bagaimana? Sudah salah, kira-kira apa? Ya, jadi temui guru dulu ya, jangan langsung sebelum disuruh duduk, jangan duduk, temui dulu. Maaf Pak, Bu, kami tadi terlambat, kami sudah diproses misalnya di depan jadi terlambat, kalau saya terlambat ya, sudah diproses dengan yang kayak di depan, atau misalnya kalau kami terlambat tadi karena boleh bocor misalnya ya, atau ada apa ya, atas ada perlu atau apa, baru silakan duduk, baru kamu langsung duduk. Itu harus sikap kamu, pembiasaan kamu ketika kamu sudah sampai di dalam kelas. Kalau tadi masuk dari awal tadi sudah kan ya. Itu dari pembiasaan hal yang mudah. Belum lagi nanti pembiasaan misalnya apalagi misalnya kamu di dalam kelas mau keluar, gimana caranya? Apakah langsung minum air keluar? Gimana caranya kita? Katakan ya, kamu Bu atau gimana tuh Bu? Maaf Bu ya, saya mau keluar boleh ya? Kalau dibilang boleh tidak boleh, keluar dulu, stop gitu ya. Mungkin dulu lagi nerangkan atau apa, terbantu ya. Nanti keluar lagi, ketika ditanya mau kemana, mau ke WC Bu, boleh kamu dulu. Pembiasaan dalam kehidupan di kelas.
itu ya, jangan nama-nama tidak ada aturan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah partisipatif. Jadi kalau bahasa Inggrisnya participation, ya, participation, education. Jadi bahasa Indonesia banyak diambil dari bahasa Inggris. Kalau partisipasi itu kita artikan, pengertiannya dulu apa kira? Ikut serta, take a part ya, atau ikut ambil bagi, ya, ikut serta atau ikut ambil bagian, ikut aktif ya. Jadi di partisipatif ini artinya siswa ikut serta tidak hanya paham dengan edukatif tadi yang disebut, tapi dia memang melaksanakan apa yang dia pahami ya dalam kehidupan ya. Kemudian dilakukan secara komprehensif pada masyarakat melalui perencanaan, pelaksanaan evaluasi ya, juga melibatkan masyarakat ya. Kemudian yang terakhir adalah berkelanjutan ya. Berkelanjutan artinya tidak berhenti sampai di situ saja. Berarti kalau berkelanjutan itu apa kira-kira? Berkembang. Berkembang, betul. Terus menerus. Kalau bahasa Inggrisnya apa berkelanjutan? Next. Continuous. Continue. To be continue. Berarti artinya Berkelanjutan. terus tidak berhenti hanya sampai di situ ya, berlanjut terus. Jadi yang dinamakan tadi edukatif atau pendidikan itu artinya terus tidak berhenti, sudah selesai sudah itu tidak ya, tapi terus dalam kehidupan kita sehari terus kita lakukan ya, yang nilai-nilai pendidikan tadi terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tidak berhenti sampai di situ, kecuali kalau kita sudah wallahu a'lam, sudah isda atau innalillahi. Atau kenal juga dengan pendidikan itu apa namanya istilahnya dalam bahasa Inggris? Long life. Iya, long life education itu bahasa orang sana ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Ada soal MTS nggak? Apa namanya? Ada yang tahu? Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina katanya ya. Jauhnya dari negeri Cina ya, suruh ke sana ya. Apa kita harus ke Cina? Tidak, itu hanya peribahasa. Itu berarti negeri Cina. Artinya kita harus belajar terus, tidak berhenti ya, tidak berhenti terus. Oke.
harus menggunakan otak untuk berpikir. Oh, berarti semakin mudahnya adanya teknologi, maka semakin malas anak untuk berpikir. Oke, ada lagi? Tapi untuk mengaplikasikannya bagaimana? Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya menerapkan Ya, ini kan katanya semakin adanya teknologi, semakin masuk pikir ya. Nah, sekarang permasalahannya, kenapa moral anak ini menurun? karena mereka tidak menggunakan otak. Apakah yang harus dilakukan atau sengaja atau tidak perlu dilakukan, mereka tidak berpikir. Tidak berpikir, jadi langsung aja ketemu buku ngomong gitu ya. Oke, ada lagi selain Inaka. Inaka, oke, silakan. Minimnya pengajaran etika dari orang tua. Minimnya pengajaran etika dari orang tua. Kenapa bisa minim dari orang tua kira-kira? Pasti ada penyebabnya. Ya gara-gara main HP itu di Gara-gara kamar DWA. itu siapa yang main HP terus? Ya kan itu cakap teknologi sekarang. Iya, Jadi sekarang. makin sering anak main HP makin Enggak, maksudnya ini anaknya yang bermain HP atau orang tuanya yang bermain HP sehingga lupa sama anak? Kurang dekatnya antara orang tua dan anak. Pasti ada penyebabnya. Kenapa orang tua
hanya aja melarikan diri dari pembelajaran atau ulangan, takut ditanya, takut apa. Jangan. Itu untuk UKS sama kalau setiap Senin upacara. Kalau seandainya sudah tahu badan kalian sakit, janganlah itu upacara, boleh izin. Jangan dipaksa, kayak pingsan. Kita tahu diri kita tuh sudah tak mampunya, tahu nggak sih? Ya aku lemas pagi ini, kita tahu. Ntar kalau kalian sok tegar, tapi kalau arisannya sana nggak sok tegar deh, agak malah merepotkan orang. Itu kalau ke Senin. Kegiatan apa kita nih lagi? Senin upacara, Selasa, Rabu, Kamis tak ada, masih jam 7 langsung belajar. Jumat ketika Sabtu biasanya senam. Jadi senam nih memang senam di lapangan, jangan cuma tegak-tegak doang. Gerak lanjut. Nikmatilah masa-masa kalau bisa senam. Kenapa? Karena ibu 4 tahun kuliah itu tak ada makan senam. Jadi selama 4 tahun itu kalau nak jogging alhamdulillah, tapi magernya kebanyakan. Jadi kurang olahraga. Jadi selagi dalam masa pertumbuhan nih, satu SMA ini masa sangat pertumbuhan. Kenapa? Karena ibu sudah hampir 4 tahun di sini. Kelas 1 ibu ketemu kalian bocil, masih kecil-kecil. Kelas 3 SMA-nya menjulang tinggi dari ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada sore hari ini patut kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah bahwa kita sebentar lagi akan ditutup kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, dan alhamdulillah saya lihat melalui beberapa mata dari sudut kanan, sudut kiri, saya lihat kegiatannya berjalan dengan lancar. Walaupun saya tidak kelihatan nampak di sini, tapi saya sudah memasang mata dan mata-mata dan bisa saya lihat dari rumah. Kalau di sini kita bisa hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak lagi. Itu mata saya dan mata kita semua. Mudah-mudahan nanti orang tua kalian juga bisa melihat mata, artinya mata CCTV untuk memantau kegiatan semua. Ya, supaya kita bisa tertib, aman, dan terkendali semuanya. Dan saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku semua, khususnya kelas PASE bisa bergabung dan kita sudah menjadi keluarga besar. Dan sebentar lagi tanda pengenal kalian, peserta pengenalan lingkungan sekolah akan dilepas, dan kemarin kalian sudah ditetapkan menjadi siswa SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat yang dinyatakan lulus seleksi. Dan ucapan selamat juga kepada anak-anakku semua, khususnya kelas PASE. Sangat berbanggalah, sangat berbahagialah, tapi jangan terlampau berlebih-lebihan. Jangan terlampau berlebih-lebihan. Kita saling juga menjaga situasi supaya kita aman semua. Dan alhamdulillah juga kalau kalian hadir semua di hadapan saya, di hadapan kakak kalian, di hadapan seluruh Bapak Ibu Majelis Guru, kalau dihitung adalah semuanya 297. Dan insya Allah besok akan ditambah lagi 6 orang lagi.
untuk memenuhi kekurangan kuota kita. Pada hari ini masih mengikuti seleksi kawan-kawan kalian. Ya, mengikuti seleksi kawan-kawan kalian. Saya berharap apa yang menjadi niat utama, apa yang dibekali oleh kakak-kakak kalian dan dibekali oleh seluruh majelis guru, kalian cermatilah dengan baik, kalian sudah mengikuti dengan baik, dan marilah nanti ketika sudah memasuki hari efektif. Tanggal berapa hari efektif? Dibantu kakaknya. Tanggal berapa? Tanggal 17 itu sudah mulai hari efektif belajar mengajar. Jadi tidak ada lagi yang namanya tidak masuk sekolah, kecuali ada beberapa hal. Kemungkinan bisa jadi badannya kurang enak, saking semangatnya sehingga kita kecapekan. Tapi jangan ada unsur kesengajaan. Tadi saya mengecek satu kelas, baru MPLS saja sudah 3 orang yang sudah tidak masuk. Datanya saya belum paham persis. Mudah-mudahan bisa dimengerti semuanya. Dan kalian bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Dan semuanya kita bersyukurlah. Kalian bersyukur, saya bersyukur juga. Dan saya berbangga semuanya mendapat siswa-siswi yang luar biasa, semangat dalam menuju cita-cita kita semua. Dan mudah-mudahan kalian masuk di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat, kalian bisa memanfaatkan jam yang ada. Kalian bisa bertanya, bisa berdiskusi dengan seluruh majelis guru, dengan tenaga kependidikan, dan kalian selama MPLS sudah diperkenalkan. Nah, mungkin yang kenal, yang belum kenal, dari sekian yang hadir di sini mungkin dengan saya. Pepatah itu tidak kenal, maka tak sayang. Tadi terucap pula ya, yang kami sayangi. Bapak ini belum kenal aja sudah menyayangi, apalagi sudah kenal. Daripada saya menyakiti, kan gak bagus. Belum kenal aja saya sudah menyayangi. Apalagi sudah kenal. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, sehingga nanti pada hari Senin tanggal 17 kalian sudah masuk sekolah kembali, sudah mulai kegiatan belajar mengajar. Dan di situ kalian lihat ada di lantai 2 itu dikomandoi dengan Ibu Eka, atau dengan kata bahasa yang lain adalah Mama Eka. Itu ada Pak Mardiono, dan kata lain juga ada, kalau saya memanggil Kang Odon, gitu kan. Namanya membahasakan yang baik. Kalau umur jauh dengan saya, tapi saya memanggil Kang karena membahasakan yang baik. Tapi yang bagusnya di situ adalah Pak Mardiono dengan Ibu Eka Sari. Di situ sudah menempelkan kertas, dan kertas itu isinya pembagian rombel ruang belajar kalian untuk kelas 10, PACE, PACE-F, dan kelas 12. Di situ bisa dilihat. Jangan pula nanti, Pak, saya kok satu kelas dengan juara 1 yang di SMP, yaitu sama semuanya. Yang
namanya kita ngumpul semua di sini. Dari A sampai Z. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita menambah wawasan. Kita menambah ilmu. Dan disinilah nanti kita seragamkan. Saya mohon maaf juga kepada anak-anakku semua kelas fase E belum bisa memberikan yang terbaik untuk melaksanakan matrikulasi, tapi setidaknya kami sudah mengenalkan apa itu yang namanya matrikulasi. Itu adalah menyamakan. Kalian di sini dari berbagai sekolah, ada yang dari tingkat MTS, ada dari yang SMP, dan ada juga yang dari sekolahnya berstatus negeri, dan ada juga sekolahnya berstatus swasta, dan ada juga sekolahnya terakreditasi A, dan ada juga belum terakreditasi A. Mudah-mudahan kita membaur, saling kerjasama, saling mengasuh, sehingga kita menjadi sama. Samanya adalah SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kalian semua, kami siap untuk membantu kalian, menjembatani kalian. Kalian sangat luar biasa. Mudah-mudahan nantinya kalau yang berbaris ini sejumlah 297, saya berharap masih tetap sama sampai tamat. Kecuali ada beberapa hal, mungkin orang tuanya mutasi kerja, kita harus ikut. Ada yang capek, nggak tahan berdiri, ini baru permulaan. Ini kalau upacara paling lama ini. Kalau memang akurat, sehat, kakinya capek, lelah, izin ke belakang duduk. Ya izin, jangan dipaksa. Ya jangan dipaksa. Kapan lagi? Ya saya mohon maaf juga kepada anak-anakku semua, karena baru bisa muncul karena ada sesuatu. Ya kesibukan, ada duka, ya ada senang, dan berduka juga. Sehingga saya baru pada hari ini bisa menemani kalian, walaupun tidak di sini kan saya tadi sudah menyampaikan di awal tadi, supaya bisa memantau kalian. Di situ ada mata melalui kamera CCTV semua, bisa terpantau semua, sehingga saya bisa menyaksikan kegiatan kalian semua. Di depan kalian itu ada tulisan apa itu, ada juara-juara. Itu adalah bentuk apresiasi untuk kalian semua selama kita kegiatan. Coba saya tanya dulu, saya mengetes dulu. Saya mengetes dulu hasil daripada MPLS kalian tunjuk aja. Mungkin Pak pemimpin upacara, saya tunjuk dulu. Ruangan TIK di mana? Kalau tidak tahu TIK, ruang komputer atau labor komputer. Siap, di lantai 2. Di lantai 2. Alhamdulillah. Nah terus, ini yang sebelah kanan saya yang memakai tanda pengenal untuk yang putri. Labor kimia di mana? Alhamdulillah. Saya ngambil dari sebelahnya pemimpin barisan di belakang kanan. Tolong maju ke depan, dekati kakaknya, cari yang namanya Kak Salwacika. Mana? Yang dipegang ya, ditunjuk aja ya. Nanti mentepak kekek nyuruh gitu ya. Yang mana? Salwacika. Salwacika. Oke. Terima kasih.
apa hobi dia, kakak kalian. Nah, kalau sebelah kananmu jangan macam-macam itu nanti. Bisa kena tendangan balik itu. Itu hobi taekwondo, karate. Ini Pak Ketua OSIS kemana? Pergi porprov ya. Tadi saya tunjuk nih ya. Rupanya pergi porprov. Dan alhamdulillah kita hampir sekian persen yang mewakili porprov dari kakak-kakak kalian. Yang pertama saya tunjukkan, walaupun saya tebak ini mudah-mudahan benar. Yang pertama bulu tangkis, itu yang berangkat Muhammad Ridho dengan Kakak Bila. Terus yang satu tuh memang sangat multi talenta, tinju, Niken. Kemarin saya lihat sudah berkalung-kalung medali, alhamdulillah. Hah? Nah, tunggu dulu, Bapak ini berarti nggak nampak kalau ditunjukkan. Supaya saya tanya nanti ke depan, apa sih kok berebut-berebut cita-citanya seperti itu? Apakah itu yang memicu atau yang lain? Terus dari sepak, kalau Malaysia itu apa Pak? Itu. Bola sepak ya, bukan Bu? Takram. Ya, pokoknya untuk dari takraw itu juga dari kakak-kakak kalian. Dari drum band juga kemarin sudah. Juga maju sebentar Kak drum band. Maju Kak, maju. Maju ke depan. Sini, bentar. Nanti turun kembali nggak apa-apa. Maksudnya maju ke sini. Madep ke sana. Yuk, lambaikan tangan. Saya nanti hari. Oke, terima kasih. Itu yang putra, yang putri belum lagi. Nah, itu. Nah, terus dari campur apa lagi? Ini banyak betul ya. Dari basket ada. Kemarin saya ditelepon oleh Pak Kepala Dispora, Bapak Hermansyah, mohon izinnya Pak, anak-anak belum bisa balik. Ya Pak, insya Allah belum bisa pulang. Jadi banyak kegiatan ekstrakurikuler ketika kamu tekuni. Banyak. Itu ya tujuannya. Itu yang menjadi minat itu ya. Yaitu banyak lagi kalau saya disebutkan nggak saya lupa saking banyaknya itu. Alhamdulillah dan mudah-mudahan kalian nanti yang fase ini bisa meneruskan kakak-kakak kalian. Di sini memiliki pembina pelatih yang multi talenta. Tadi yang maju tadi di SMA kita ini Bapak Ibu guru kita pembinanya itu yang paling cantik. Mana tadi ya? Bu Adijah. Mana Bu Adijahnya? Nah itu paling cantik, tapi yang paling buruk tidak ada. Jadi Bu Adijah pembina itu tadi, drum band. Pembina basketnya gak ada, orangnya besar-besar tomboy. Namanya Bu Diana Sari. Nah terus pembina bola voli siapa? Hah? Abangnya tinggi-tinggi yang gagal Bu. Kalau rendah tuh saya. Nah terus itu juga di sebelah kanan kalian sebenarnya itu atlet renang juga. Renang. Karena masuk ke sini jalur prestasi kalau nggak salah. Apa PTO? Prestasi ya. Ada yang PTO tuh punya bakat renang. Nah itu aslinya renang itu.
PTO bukan prestasi. Kamu kemarin masuk jalur PTO. Orang tuanya dari Tasikmalaya pindah ke Kodim Tanjung Barat. Dari Tasikmalaya. Tahu Tasikmalaya? Jawa Barat, pinggiran Jakarta. Jabodetabek, bukan Jabodetabek lagi, Jabodetabek itu banyak. Nah itu. Jadi kalau ya, luar biasa karena dia kemarin pernah juara renang di tingkat DKI. Nah, itu memiliki sertifikat. Alhamdulillah bisa bergabung di sini. Dan alhamdulillah kalian semua dari sini semuanya sudah masuk ke sini. Itu itu semuanya berdasarkan hasil capaian kalian di tingkat SMP. Ya, hasil capaian kalian di tingkat SMP. Tidak ada hal-hal yang lain-lain. Kalian bisa memantau sendiri. Yang jalur prestasi tadi Paspor yang peringkat 88. Alhamdulillah. Siapa nak tunjuk tangan nak yang ruangan sini? Nah itu. Dia peringkat 88 itu. Malam tuh mungkin sudah hatinya nih pokoknya jatuh enggak ya? Jatuh enggak ya? Rupanya bangun kembali. Alhamdulillah. Doanya mudah-mudahan jangan ada yang mendaftar. Nah, seperti itu. Itu sudah saya diskusi di sana. Itu berdasarkan ada kemampuan kalian masing-masing. Mungkin di sini ada mamanya, ada aciknya, ada abangnya, bukan karena itu. Mungkin dari Sungai Saren, anak, Sungai Saren. Ayo Sungai Saren. Alhamdulillah. Itu terbanyak 7 orang nggak salah itu. Seputaran Sungai Saren itu. Ya. Itu artinya bahwa sistem PPDB ini sudah dikenal semuanya masyarakat, sudah terpublikasikan, sehingga kita luar biasa panitia PPDB-nya tercapai semua. Nampaknya sudah goyang-goyang ya. Nanti hari Senin diulangi lagi. Saya berdiri. Kalau kamu semakin ribut, semakin lama. Ya, kami ucapkan sekali lagi selamat kepada anak-anakku semua yang di PASE. Dan mudah-mudahan kalau disebut satu persatu nggak cukup. Saya minta tunjuk tangan. Kemarin yang jalur tahfiz tunjuk tangan. Alhamdulillah. Nilainya tertinggi 109. Berapa juz nak? 2. Alhamdulillah. 11 ya. Nanti dikembangkan lagi nak ya. Di sini ada Pak Raub, ada Pak Haji Rasdianto, ada Pak Haji Muslim, ada Pak Aryadi, ada Pak Yateniadi, itu adalah guru-guru senior yang membidangi itu nanti akan dikembangkan dan mudah-mudahan jika masih ada yang baca Al-Qurannya terbata-bata nanti tolong dibantu juga ya. Dan kami saya yang belum hafal 1 juz pun nanti bisa dibantu. Tapi tetap berusaha karena itu adalah yang bisa tahfiz 11 juz itu ada itu anugerah. Tapi anugerah kalau nggak dijalani tidak mendapat anugerah. Ya kami ini sudah malas mungkin ya dulu. Makanya kalian jangan malas-malas, cukuplah saya yang malas, contohlah kalian. Dan bagi yang muslim itu ada kegiatan-kegiatan keagamaan juga. Yang non muslim itu setiap hari Jumat dikumpulkan satu kelas juga ada kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan. Ya yang non muslim ada juga. Jangan khawatir. Nah, kita akan semuanya memberikan yang terbaik. Disemangat ya. Jangan masuk ke sini 11 sehingga setelah masuk ke sini selama 2 tahun hilang 1, tinggal 1.
Kalau bisa yang gini tadi, ini yang keluar jadi 12. Kalau bisa lengkuk lagi jadi 13. Kalau bisa inilah jadi lengkuk tambah 0. Jadi 30. Yang lakukan mendapat hidayahnya dan menjadi bekal kalian semua dan menjadi contoh untuk kita semua termasuk saya. Ya, untuk contoh semua dan termasuk saya. Yang nampaknya yang di belakang sudah bisik-bisik namanya. Tapi saking semangatnya ini 2 hari gak bisa ketemu kalian, apalagi dengan kakak-kakak kalian yang comel-comel ini kan. Yang comel-comel ini masih ada Pak? Rambutnya adik-adik yang panjang? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Memang seperti ini nak. Kalau enggak guru yang nyuruh enggak dipotong-potong. Termasuk anak saya, masuk SMP. Udah kamu masuk yang dekat-dekat itu aja lah. Gak usah jauh-jauh. Belajar yang rajin. Kenapa rambutnya dipotong? Tadi Pak sama Pak Guru suruh motong. Kenapa dengan Bapak nyuruh motong gak mau? Jangan nanti disalahkan Bapak gak mendidik kamu. Nah itu anak. Alhamdulillah saya bersyukur karena ada guru. Bisa memberikan kita yang terbaik. Contohnya anak saya, bapaknya nyuruh-nyuruh gak dipotong. Begitu gurunya yang nyuruh, naik sepeda dia ke depan. Karena mau naik sepeda motor, itu engkolannya saya lepas. Ya. Saya pajang di rumah, saya lepas, saya masukkan ke kolong sehingga nggak bisa diambil lagi. Pesannya setiap hari, Pak, nanti kalau ke Tungkal belikan engkolnya ya. Iya. Kukunya masih tutup. Kuku kan banyak Pak. Iya, kuku satu tapi kukunya banyak. Jadi alhamdulillah. Nanti hari Senin nanti kata sambutan pembina upacara nanti judulnya ibadah. Ini belum dibahas di sini. Kalian tadi sudah dikenalkan oleh Bapak Ibu guru tentang sekolah, apa yang menjadi tujuan, apa itu MPLS, masing-masing guru sudah masuk sekolah. Nah terus Pak Wakil Kesiswaan hari Senin sudah pakai baju abu-abu apa? Putih abu-abu. Boleh. Bentuk keseriusan kalian, kalau yang punya Pak baju abu-abu putih, silakan dipakai. Semangat nak, masuk aturin sekolah, baju baru. Itulah jangan baju bekas. Yang belum ada pakai baju SMP. Kalau nggak ada yang pakai baju SMP terus nggak apa-apa juga, nggak dimarahin. Yang penting kamu mau sekolah. Ya nak ya. SMA 1 masa baju bekas Pak. Sama dengan anak saya. Besok walaupun Bapak ngutang, Bapak utangkanlah. Kamu anak ke kelas sekolah, jangan belis-belis di sekolah itu, tak belis. Belis itu kalau bahasa Jawa tuh jangan nakal-nakal. Tunjukkanlah yang terbaik. Kamu anak kepala sekolah. Kadang saya selalu ceramai anak saya. Ini pasti Bapak ini kalau di sekolah orang membuang sampah ngomel ini. Padahal dia dewe kalau dari mobil buang sampah keluar. Nah itulah, gak sadar nak ya. Seperti itulah. Kalau saya diomeli anak saya. Mudah-mudahan dengan kemarin ada. Mana yang namanya Muhammad Subhan. Tunjuk tangan. Jalur afirmasi urutan ke 48 apa berapa? Coba M Subhan. Hah? 46 ya? Mana M Subhan bawahnya ada lagi sambungannya. Maulana ya? Mana tunjuk tangan orangnya? Alhamdulillah. Saya terharu juga membaca Facebooknya.
Dan kamu sudah hafal visi dan misi di depan itu. Berarti anak ini sebelum masuk ya menilai visi dan misi sekolah. Saya belum hafal, mungkin lupa. Alhamdulillah, dia sudah hafal visi sekolah. Mudah-mudahan kalian memang betul-betul menjadi tujuan kalian setelah membaca visi sekolah. Alhamdulillah, ya si Muhammad Subhan Maulana melihat namanya ya Muhammad Subhan Maulana yang Maulana, dari namanya sudah mantap dan semuanya mantap. Ini contoh nih, nanti semuanya masa cuma satu aja dipuji Pak, semuanya adalah luar biasa menjadi siswa SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat. Padahal ada tadi mau satu tapi lupa memorinya ini lupa. Dan tidak lama lagi juga karena masih kesibukan ya, ini biasanya kakak-kakakmu seperti itu kalau lama-lama dia semakin gini semakin lama saya, karena punya sih udah kaku, nggak bisa dibelokkan lagi nih. Makanya ini dekat, kalau mamanya agak pingsan kan pura-pura megang mic, menang saya terus lah pokoknya. Ini gunanya saya dekatkan ini, kalau mamanya agak-agak lihat-lihat pegang ini pura-pura mic-nya seperti ini kan, padahal kakinya udah capek gitu ya, nggak apa-apa. Ya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyukseskan kegiatan MPLS dan kepada kakak-kakaknya yang sudah memberikan praktik-praktik baik. Semoga adik-adik kalian bisa meniru ya dan menggugu. Saya pesan juga, mari kita junjung sekolah kita ini ya, mutunya sekolah ini ada di pundak kalian dan menunjukkan mutu kalian ada di pundak Bapak Ibu majelis guru. Di sini sudah luar biasa. Yang saya sebut tadi sebelah kanan sekali, itu memang orang siswa ujung depan Nurul Iman rumahnya. Luar biasa itu Adijah itu. Karena kalau masuk ke ruang saya jangan pakai bahasa Inggris, karena saya bukan orang Inggris, tapi luar biasa bahasa Inggris. Apalagi di sini yang pakai kupiah itu, yang pakai peci nanti ya, itu ahli geografi, yang pakai topi itu. Yang pakai peci seperti saya, itulah masternya bahasa Inggris. Ya. Dan sini juga ada master amonia kimia. Ada. Itulah nanti yang membimbing kalian dalam kegiatan ekstrakurikuler pembinaan olimpiade. Ya, pembinaan olimpiade. Dan semuanya sangat luar biasa. Juga ada Pak Mardiono, guru olahraga di sini, dan ada Ibu ini kalau Mardiana dengan Ibu Bian. Jadi karena ditutup itu cantiknya nggak nampak, tertutup. Tapi cantik jangan dinampakkan. Dan kepada tadi saya terpikir terharu dengan pemimpin upacara. Saya punya siswa, mudah-mudahan gak jadi mantan. Pada saat apel pembukaan MPLS, saya berdiri. Walaupun di kegiatan yang lain dia menjadi pemimpin upacara, komandan upacara. Tapi ternyata ya semangatnya menurun. Ada siswa kita, ada sekelas mungkin dengan kalian ya, suaranya bagus seperti kalian, yang lain bagus semua. Ini mengambil mencontohkan satu. Jadi saya terharu juga. Tetap semangat, jangan semangatnya kendor. Kita masih panjang ya,
masih panjang. Ya masih panjang, mudah-mudahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan di hati adik anak-anakku semua dan Bapak Ibu, ingat hari Senin kita upacara. Jangan terlambat-terlambat. Apalagi kakak yang sebelah kiri saya ini disiapkan petugas upacaranya pada hari Senin. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki baju korpri hari Senin, karena tata tertib untuk majelis guru dan TU sudah ditempel ke depan, dulu disimpan. Tanggal 17 kita memakai baju korpri. Kita sambung menyambung informasi Ibu Bapak, kita tanggal 17. Dan nanti juga saya menitip surat, tapi bukan surat cinta, bukan surat panggilan orang tua yang bermasalah, anak yang bermasalah, tapi saya menitip surat hanya mewakili aja. Kalau kalian datang semua nggak muat ruangan ini, nah. Kalian aja nanti hampir 1000, ditambah 300 mau duduk di mana Bapak kita, Ibu kita. Jadi saya mengundang perwakilan, ya perwakilan berapa Bu? 6 ya. Jadi saya mengundang orang tua mewakili. Nanti jangan yang lain nggak diundang, jangan berkecil hati. Itu mewakili hari Senin minta hadir di sini, kita lakukan serah terima. Artinya orang tua menyerahkan ke sekolah, ya kami pihak sekolah menerima. Ya secara simbolis diwakili oleh orang tua kita yang hadir. Nanti disampaikan aja, suruh hadir. Karena kita jam 7 sudah upacara. Dan jam 7 sudah di sekolah. Kemarin sudah disampaikan nggak di ruangan kelas kepada kakak-kakak kalian, itu sudah disampaikan. Ada yang belum paham? Paham? Ini cepat betul memahami kalau sudah lama. Tapi itulah hasilnya, rindunya sama kalian itulah. Bukan saya ini marah, rindunya. Untuk apa saya berdiri lama-lama nih? Kalau enggak peduli dengan kalian. Saya ini tadi memandang-mandang nama laki-laki. Kok enggak nampak-nampak? Nah, karena lupa saya ini. Apa yang itu ya? Coba yang samping Padlan, kiri Padlan siapa namanya? Nah itu dari yang mau saya cari-cari, Pangping nama Fahri. Ibu sudah pulang? Karena ibunya berangkat haji, ya kita saling membantu lah. Karena kemarin mewakili Tanjung Barat, saya diajak Fahri, bukan saya mengajak Fahri. Ya saya menyupiri Fahri. Saya jadi sopir dengan Pangping. Ya, alhamdulillah saya pangkling Fahri tadi, karena sudah masuk sini sudah berubah. Hari Senin tidak ada yang pakai celana pendek lagi ya. Ya siapa namanya? Gulo. Ya Gulo ya. Hari Senin kita pakai celana panjang. Ya, biar gagah. Ingat, biar gagah. Happy aja nggak usah. Jadi kurikulum kita sudah berubah, jadi kurikulum Merdeka Mandiri berubah. Di kelas 10 belum ada jurusan. Nanti di PASEF kalian bisa memilih mapel, bukan memilih jurusan ya. Milih mapel. Kemarin sudah banyak dijelaskan. Sudah, jangan bingung. Alhamdulillah. Kalau kompak, jadi jika ada yang tadi kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup penyampaian saya ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS saya nyatakan ditutup.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan tanda kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru secara simbolis oleh pembina apel dan diikuti Pelepasan tanda kegiatan. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di hari yang penuh rahmat-Mu ini kami memohon kepadamu, berilah petunjuk dan kekuatan agar kami dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan baik dan penuh manfaat bagi peserta didik dan para pendidik kami di SMA Negeri 1 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemurahan-Mu agar kami melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan sportivitas yang tinggi sehingga menjadi amal baik di masa depan kami. Ya Tuhan kami yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, guru-guru kami yang telah mendidik kami tanpa mengenal lelah dan keluh kesah. Jadikanlah aktivitas kami menjadi amal jariah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami karena Engkaulah yang Maha Pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah dilaksanakan. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel beserta majelis guru meninggalkan lapangan apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, berikut cepat. Penghormatan kepada pemimpin apel.
lapangan apel. Apel telah selesai dilaksanakan, rombel diistirahatkan. Thank you.